Anime ini mungkin bisa bersaing sama Frieren. Masakah? Di sini gue membahas atau mereview anime Dungeon Meshi. Dungeon Meshi. Premis cerita dari anime ini tuh berfokus pada Laios yang mencari adiknya, Valin, yang harus ditelan sama naga di dalam dungeon. Laios dan partinya berusaha untuk menyelamatkan adiknya sebelum dia dicerna sama naganya. Karena dikejar waktu, mau nggak mau mereka harus turun ke dungeon lagi. Walaupun mereka kere, nggak ada duit, dan perlengkapan yang seadanya. Supaya mereka bisa bertahan hidup di dungeon, mereka makan monster yang ada di dalam dungeon untuk bertahan hidup. Ya, walaupun mereka ada cekcok antar party, karena makan monster di dalam dungeon itu sebuah tabu. Tapi karena keadaan, mereka mau nggak mau tetap harus mau makan monster. Di saat mereka mau masak monster yang mereka dapatkan, Laios dan kawan-kawannya didatangi oleh seorang dwarf bernama Senshin. Yang ternyata dia seorang koki handal yang terbiasa memasak monster yang ada di dalam dungeon. Dikarenakan mereka memiliki tujuan yang sama mencari seekor red dragon, dimulailah perjalanan mereka di dalam dungeon sambil memakan monster-monster yang unik dan bervariatif. Sebenarnya pacing cerita di anime ini sedikit lambat, jadi ini tergolong anime santai, tapi sama sekali nggak bikin ngantuk. Iya, gue dibikin nyaman nonton anime. Per episode dibikin penasaran, karena anime ini memiliki plot cerita yang berkembang. Nggak cuma memburu monster, terus masak, terus makan. Nggak cuma gitu-gitu doang. Ya, memburu, masak, dan makan gak dihilangkan di dalam plot cerita yang berkembang, tapi bersinambungan, dijalankan berbarengan sehingga konsep cerita anime santai gak hilang, dan per episode dibikin penasaran. Bahkan gue sampai shock yang tadinya ini cerita dibikin wholesome di bagian awal, tapi berubah menjadi dark pas di bagian akhir. Ya, pada akhirnya fokus utama dari anime ini ada di bagian mukbangnya, bukan di bagian ceritanya. Itu tuh cuma sebagai micin yang ditambahkan di masakannya, sehingga masakannya jadi enak buat dimakan. Selain cerita yang berkembang, detail pada anime ini dijelaskan dengan lengkap, baik dari dungeon, monster, makanannya, bahkan sampai ke karakter setiap ras, kayak konsep kekuatannya. Dan itu ditunjukin di animenya. Nggak cuma sebagai pelengkap doang, contohnya saat Laios dan kawan-kawan terhadang sama monster Andin. Mereka punya rencana mau mengurung Andin ke dalam dungeon, tapi kekuatannya Laios lebih lemah daripada Senshin untuk menahan Andin. Dan itu ditunjukin, Laios nggak kuat karena dia cuma ras manusia, berbeda dengan Senshin yang rasnya dwarf, yang dimana dwarf lebih kuat dari manusia. Kalau di anime-anime lain, mereka memang bilang kalau dwarf itu lebih kuat dari manusia, tapi nggak berlaku terhadap karakter utama. Biasanya yang gue lihat gitu. Memang lebih lemah manusia, tapi MC lebih kuat dari dwarf. Ada detail kecil juga yang ditunjukin di anime ini. Ya, Polinesia! Pas mereka kedatangan karakter baru namanya Izumi. Dia itu furry, berbulu lebat. Nah, pas itu mereka lagi buat makanan dumpling. Dibuat pakai tangan. Izumi juga ikutan bantuin bikin dumplingnya. Pas sudah matang, dikasih lihat di bagian atas ujung dumplingnya ada bulu yang menempel. Artinya dumpling itu dibikin sama Izumi karena dia itu furry. World building-nya juga bagus banget. Dan semua yang dijelaskan nggak cuma sebagai pajangan doang. Jadi anime ini terasa lebih hidup. Anime ini juga terlihat realistis banget. Contohnya kayak pas episode 1. Ada petualang party yang masih pemula. Mereka lari ketakutan karena diserang sama monster jamur yang kecil. Kalau misalnya orang biasa kayak kita gini ngeliat goblin juga udah ketakutan. Lari, ngelihat makhluk mirip bocil warna hijau bawa pisau. Gimana nggak takut coba? Sama tuyul aja kita takut, disodorin goblin. Dan bagian realistis yang lainnya itu ada di bagian scene actionnya. Scene actionnya memang nggak terlalu banyak, dan scene actionnya itu nggak kayak anime-anime style. Beda. Kan kalau anime style itu kayak lompat bisa tinggi banget, jatuh dari tebing nggak mati, terus kecepatan super pertarungan hand-to-hand combat. Nggak ada scene epic yang kayak gitu, sayangnya sih gitu. Karena scene actionnya lebih mendekatkan diri kepada kerealistisannya. Contohnya kayak pas lawan Red Dragon. Mereka lawan Red Dragon itu nggak head to head. Kalau head to head mereka bisa langsung mati. Berubah tuh jadi hitam karena disembur sama naga. Yang bisa bertarung cuma bertiga doang, walaupun mereka ada berempat. Makanya mereka buat rencana memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar dan menyerang di titik lemahnya.
Walaupun udah direncanakan, rencananya tetap gagal. Akhirnya, Laios sampai ngorbanin kakinya buat nyerang titik lemah naganya. Nggak ada tuh kemampuan kayak pedang aura, kekuatan superhuman, karena Laios cuma knight biasa yang ngerti banget sama monster. Udah itu doang. Dan semua itu dikemas dengan animasi yang bagus banget. Nggak ada pergerakan yang kaku, semuanya smooth banget. Dan animasi yang nggak monoton, dan penuh dengan ekspresi. Visualnya juga enak buat dilihat, bahkan gue sama sekali nggak lihat ada CGI yang dipakai di anime ini. Pure gambar semua, sampai ke naga-naganya. Desain karakternya lucu, terlihat seperti anime-anime wholesome, yang family friendly walaupun nyatanya nggak juga. Gue kalau nonton anime, biasanya nggak pernah ingat sama karakter sampingan, bahkan sampai karakter yang sering bareng sama MC-nya. Gue nggak inget itu semua kecuali MC-nya doang. Tapi di anime ini, gue inget hampir semua karakter yang ditampilkan. Karena pengenalan setiap karakternya bagus-bagus, sesuai sama porsinya, dan kebagian semua. Jadi nggak terlalu banyak flashback. Gue dibikin kasihan sama masa lalunya Senshin, gue dibikin berbunga dan sedih sama masa lalunya Marshall. Gue dibikin respect sama masa lalunya Chilchak, dan gue dibikin heran sama masa lalunya Laios. Setiap karakter di anime ini didevelop dengan bagus, dan nggak berlebihan. Makanya gue dibikin jatuh hati sama setiap karakter yang ada. Komedi di anime ini sebenarnya nggak bikin sampai ngakak parah, cuma ketawa kecil aja. Interaksi setiap karakternya dibikin fun dan lucu. Mereka punya pemahaman yang berbeda, terutama si Laios, si maniak monster yang sengklek. Overall, anime ini pantas disebut sebagai top anime di tahun ini, dan bisa lah bersaing sama anime Frieren. Hehe, enggak lah, masih jauh kalau dibandingkan dengan anime Frieren. Frieren bisa dibilang anime perfect hampir di segala sisi. Jadi kalau di-compare dengan Dungeon Meshi, masih bagusan Frieren. Tapi gue tetap rekomen buat kalian nonton anime Dungeon Meshi, karena memang bagus. Sayangnya anime ini nggak dibikin buat semua orang, karena anime ini menawarkan pengalaman menonton santai, yang nggak terlalu mikir di bagian cerita dan full scene action yang epic. Ya, sekian pembahasan anime Dungeon Meshi. Untuk rating anime ini di My Anime List itu sekitar 8,56. Mungkin pas video ini diupload, ratingnya sudah naik. Untuk rating segitu, patut diacungi jempol ya buat anime santai tahun ini. Dan pas banget, kemarin animenya tamat, langsung dikabarin bakal ada season 2-nya. Tapi masih belum tahu kapan rilisnya. Yang pasti, udah fix kalau anime ini bakalan dapat season 2-nya. Jadi, pastikan kalian nonton ya. Dan buat yang udah nonton, coba kalian tulis pendapat kalian tentang anime ini di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai habis. Dan kalau semisal kalian suka sama konten dan channel gua, kalian bisa subscribe dan kasih like-nya ya. Azas, salam Wibu Indonesia.